kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Ajib berkesempatan akan mengupas lebih dalam peran dari Disduk Capil Provinsi Jawa Barat. Ini si kabupaten ini masyarakatnya heterogen gitu. Aplikasi solid itu apa gitu? Penduduk Jawa Barat ini adalah penduduk yang terbesar se-Indonesia, Bang. Dan dari tahun ke tahun memang kita bertambah ya. Kalau kita lihat nih KTP ada kode 32 di awal dan itu regulasinya dikembalikan ke aturan perundang-undangan kan. Makanya Duscapil mengeluarkan regulasi adalah kawin tidak tercatat. Sebelum yang elektronik ini bukan cuma alamat yang beda-beda kan, status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh, kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Mantap. Akang Teteh, kali ini kita kedatangan tamu dari OPD luar, tentunya masih di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Namun sebelum itu, Kang Teteh, Disduk Capil mempunyai peran yang sangat penting. Akang Teteh bayangkan kalau nggak punya kartu identitas KTP, mau ngurusin apa-apa pasti susah. Contoh mau buat rekening, paspor, sekolah mulai dari bawah sampai tingkat kuliah pun kan pasti harus ada KTP gitu kan. Betul. Nah, jadi pada episode kali ini Ajib berkesempatan akan mengupas lebih dalam peran dari Disduk Capil Provinsi Jawa Barat. Jadi bukan hanya ngurusin seputar itu saja. Di kali ini sudah bersama Pak Buldan dari Disduk Capil. Selamat datang Pak. Ya. Mudah-mudahan sehat Pak ya. Sehat. Alhamdulillah sehat. Di cuaca yang sekarang kan panas. Lumayan gitu. agak panas sekarang. Jadi dari pagi sampai ke pagi lagi hareudang terus. Hareudang hayang beunghar gitu kan. Nah, sebelumnya Pak, bisa dijelaskan tugas dan fungsi atau ya tupoksi dari Disduk Capil dan perbedaan Disduk Capil provinsi dengan kabupaten kota gitu. Oh ya baik, terima kasih Kang Adam selaku host. Tadi alhamdulillah sudah diperkenalkan bahwa Disduk Capil ini kalau dulunya ya Disduk Capil itu menjadi bagian di Gedung Sate. Kalau dulu ada bagiannya di Biro Pemerintahan Umum, dulunya sama Biro PMU. Oh, belum jadi dinas berarti? Belum, dulu tahun 2016-an lah, 2016-17. Itu namanya bagian kependudukan. Nah, setelah ada regulasi dari pusat bahwa Disduk Capil ini untuk bisa menjadi suatu dinas, sehingga oleh bagian organisasi dibuatlah suatu dinas ya tahun 2017. Sehingga kami 2017 itu pertama menjadi Disduk Capil yang berdiri memisahkan diri dengan Gedung Sate istilahnya gitu. Dulu pejabatnya zaman Pak Abbas ya, Pak Abbas yang jadi dulu kepala Biro PMU menjadi kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Nah, yang membedakan antara Disduk Capil provinsi dengan kabupaten kota memang kalau di provinsi itu lebih banyak kepada peranan untuk bagaimana melaksanakan pembinaan, supervisi, fasilitasi, penyusunan buku profil, situ saja. Dan memastikan bagaimana pelayanan di kabupaten kota berjalan baik dan lancar. Beda dengan di kabupaten kota. Di kabupaten kota itu kebanyakan mereka itu apa ya? Melaksanakan pelayanan publik langsung gitu ya dengan masyarakat. Soalnya provinsi mah tergantung masyarakat. Yang punya masyarakat adalah kabupaten kota. Sehingga kita lebih banyak berkoordinasi melaksanakan pembinaan itu ke kabupaten kota seperti itu. Nah, tapi kalau di provinsi kan data kependudukan se Jawa Barat di Disduk Capil provinsi juga ada ya? Ada. Kita menyimpan juga data pendudukan. Nah, Pak, bagaimana laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat dari tahun ke tahun? Pastinya meningkat terus kan? Iya, pasti. Kalau Jawa Barat tuh peningkatannya gitu. Nah, dari jumlah peningkatan itu penduduk di Jawa Barat itu menjadi nilai positif apa negatif gitu. Tapi yang pertama dulu yang kenaikannya berapa persen? Kenaikan laju pertumbuhan penduduk khususnya di Jawa Barat itu 1,72 ya persen.
ada pertambahan sekitar 232 ribuan lah ya, naik pertumbuhan penduduknya. Soalnya penduduk Jawa Barat ini adalah penduduk yang terbesar se-Indonesia, Bang. Bayangkan ya. Sekitar 50 jutaan kalau nggak salah ya. Ya, sekarang mencapai kalau angka pastinya itu sekitar 49.572.332 sekian lah, seperti itu kurang lebihnya. Ini merupakan provinsi yang sangat luar biasa sekali karena yang terbanyak se-Indonesia itu memang di Jawa Barat seperti itu penduduknya. Dan dari tahun ke tahun memang kita bertambah ya, tidak ada istilahnya stuck gitu ya. Angka kelahiran sama kematian lebih banyak kelahiran berarti kan? Ya, ada kelahiran seperti itu. Nah, itu menjadi nilai positif apa negatif? Nah, hal ini kalau kita berbicara positif dan negatif mungkin kita harus melihat dulu dari berbagai aspek pandangannya ya, seperti itu. Bagaimana penduduk ini adalah sebagai suatu peluang atau suatu aset untuk bagaimana Jawa Barat arah ke depan bagaimana nih. Ini di Jawa Barat ini dihuni oleh anak-anak generasi milenial. Jadi dari 50 ya anggaplah 50 juta ya, 50 juta itu 500. Paling banyak itu di rentan usia berapa tuh? Generasi antara 0 tahun sampai 26 tahunan lah. 26. Itu yang paling banyak itu. Generasi ini hampir 70%-an kan. Kebayang nggak? Iya. Itu aset yang kalau kita berdayakan, wah Jawa Barat keren sekali. Iya. Kita ketahui anak milenial karakteristiknya ya. Iya. Pertama, melek teknologi itu pertama. Terus kedua, orangnya ingin suatu inovasi yang baru. Nah itu sehingga ya. Generasi ini kalau sekarang bahasanya apa? Generasi well gitu ya. Well done atau well. Nah, jadi di Jawa Barat rentang usia 0 sampai 26 tahun itu sekitar 70%. Iya, berarti ya mau nggak mau harus lebih fokusnya ke situ ya. Makanya sekarang di usia itu. Maaf ya, dulu Pak Gubernur Pak RK itu lebih concern kepada peningkatan digital seperti itu, aplikasi karena memang kita lihat masyarakat kita anak-anak generasi gitu. Contoh sekarang gini aja Kang, kalau berbicara ya, dulu kita di Jalan Camlong yang di Jalan Merdeka itu, sekarang itu berderet makanan-makanan yang disukai oleh anak-anak milenial, kayak sushi, steak segala macam. Sekarang jarang lagi kita bikin Korean food gitu kan. Itu salah satu ya indikator bahwa memang sekarang dominasi anak-anak sudah luar biasa. Jadi kan gitu. Kalau melihat dari data itu juga itu sebenarnya pengaruhnya banyak ke sektor-sektor yang lain. Contohnya kayak gini, yang ingin buka usaha kan bisa lihat itu ya. Right. Kita mau buka usaha apa dengan misalkan penduduk mayoritas di kalangan ini gitu kan, kayak betul, gitu kan. Betul. Dari data itu. Jadi situ data penduduk itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh kalangan, apalagi Pemprov Jabar nih. Seperti itu. Jadi sehingga data penduduk ini memang semua orang harus bisa memanfaatkannya gitu. Makanya tadi disampaikan bagaimana sih peluangnya? Bagaimana sih ini bagus atau tidak? Ya itu tergantung orang mengolahnya gitu. Kalau kita nggak diolah apa-apain ya astaga aja. Kalau yang nggak bisa melihat ini tantangan seperti itu. Itu lebih banyak laki-laki apa perempuan kan? Dari gitu. Ini nih buat ngobrol-ngobrol antara laki dan perempuan. Kalau dulu ada anekdot ya. Khususnya para jomblo biasanya bilangnya, wah tenang, di Indonesia itu atau Jawa itu masih banyak perempuannya gitu. Tetapi kalau kita lihat data analisis di Dukcapil, Dukcapil, karena Dukcapil itu datanya tuh berdasarkan registrasi masyarakat kan yang ke data penduduk. Ternyata kita cek di data yang banyak itu bukan perempuan, laki-laki yang terbanyak. Sehingga nih para jomblo-jomblo itu se-Jawa Barat apa cuman kabupaten kota tertentu? Se-Jawa Barat. Bahkan di Indonesia juga sekarang yang terbanyak itu laki-laki. Saya nggak tahu fenomena apa ini di pertumbuhan penduduk ya. Kalau dulu yang saya kurang tahu juga di yang dulu ya, data penduduk yang dulu. Karena kalau sekarang itu justru ya sekarang yang agak banyak itu sekarang laki-laki. Kalau di Jawa Barat itu sekitar 600 ribuan. Kebayang yang banyaknya laki-laki ya daripada wanita. Sehingga mungkin yang jomblo-jomblo itu yang harus persiapan. Berarti sekarang yang kondisinya gini, berarti sekarang yang tenang-tenang itu perempuan ya?
Karena betul. laki-laki banyak. Banyak. Nah, jadi perempuannya tenang aja, misalkan pilih-pilihnya tenang-tenang aja kayak. Akang teteh nih yang masih ini cepet-cepet nih. Sekarang persaingan ketat ya. Persaingan ketat bisi kaseepkeun ya. Ini kita bicara by data ya, bukan kisah halusinasi. Ya. Saya bicara by data, ada datanya, by name by address-nya. Jadi gini Kang Adam, kalau berbicara di Dukcapil data itu, di Dukcapil itu kita bisa memberikan by data juga, by name by address-nya gitu. Jadi saya berbicara sekian juta itu tidak berbicara angka gelondongan enggak, itu bisa kita buktikan by name by address-nya. Nah itu yang kita datanya, makanya data Dukcapil itu kita bisa bertanggungjawabkan secara data gitu. Paling banyak di Jawa Barat itu paling banyak di kota atau kabupaten mana tuh penduduk? Nah, kalau yang terbanyak di Jawa Barat ini adalah Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor itu sekitar ada 6 jutaan ya, 6 juta. Itu kalau hampir sama dengan negara Singapura, Pak Adam. Jumlah penduduk Kabupaten Bogor itu sampai hampir sama dengan negara Singapura. Kebayang nggak? Harusnya kita, kabupaten, ya mungkin jumlah penduduk yang besar itu pengelolaan juga harus seperti negara Singapura gitu, maksud konsepnya. Jadi kita tuh memang banyak penduduknya dan memang harus lebih pelayanan memaksimalkan ya. Kalau gini Pak, kalau di Dukcapil itu bisa melihat nggak? Ini si kabupaten ini masyarakatnya heterogen gitu. Iya. Jadi banyak pendatang banyak gitu. Bisa nggak melihat ke situ? Bisa Pak. Bisa. Jadi di Dukcapil itu ada sistem namanya SIAK, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, itu kayak suatu aplikasi yang terhubung antara kabupaten kota, provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita berdasarkan registrasi ya masyarakat yang melaporkan, mencatatkan, kita catat sehingga kita bisa dianalisis mana data-data penduduk. Misalnya penduduk Jawa Barat itu NIK KTP-nya kita lihat. Jawa Barat itu kalau kita lihat NIK KTP ada kode 32 di awal. Kalau orang Jawa Barat biasanya kan yang lahir di Jawa Barat tuh KTP-nya, NIK-nya, nomornya itu biasanya awalnya itu 32, itu menunjukkan kode provinsi Jawa Barat. Berarti dia lahirnya di Jawa Barat. Gitu. Baru kode kedua, 2 digit kedua adalah kode kabupaten. Itu mungkin masing-masing kabupaten kota ya, kayak Bogor, Cianjur, Ciamis. Berarti melihatnya dari kode awal itu ya. Misalkan yang dari luar Jawa Barat berarti bukan 32 awalnya gitu kan. Iya, betul. Saya kalau misalnya ada pendatang lihat bawa KTP, saya dengan cepat bisa menentukan Anda asalnya bukan dulu dari Jawa Barat. Gitu. Karena apa? Ini kita dengan NIK ini kita menjadikan suatu identitas tunggal yang tidak bisa dirubah. NIK itu kita sejak lahir sampai meninggal menggunakan NIK itu. Sehingga ketika lahir dimanapun pasti menggunakan NIK masing-masing kode wilayah kan. Yang di Maluku, Kalimantan, kita Jawa Barat kebetulan kodenya 32 awalnya seperti itu. Sehingga dengan cepat kita, ini Bapak orang dulunya meskipun dia tinggalnya sekarang misalnya di Bandung, di Antapani, tapi dengan melihat kode NIK, ini dulu pernah tinggal misalnya di Maluku, lahirnya di Maluku seperti itu. Terus gini Pak, NIK itu kan diperoleh ketika lahir juga udah diperoleh ya? Iya, betul. Nah, terus pembuatan KTP itu kan ada usianya ya? Enggak. Pembuatan betul ada usianya. Di usia berapa? 17 tahun. 17 itu kenapa? Ini berdasarkan masa usia dewasa seseorang ya, 17 tahun biasanya. Biasanya kami di Dukcapil itu regulasinya, karena suka ada beda-beda ya, misalnya di PBB itu usia dewasanya batasnya usia berapa tahun. Kalau kami Dukcapil itu ngambilnya 17 tahun itu masa kematangan lah sistem dewasa. Soalnya kan puntennya kalau ini untuk usia 17 tahun ke atas gitu. Jadi kalau udah sudah KTP tontonannya seperti itu. Walaupun si NIK-nya nggak berubah ya? NIK-nya nggak berubah. NIK itu berlaku seumur hidup dan tidak bisa dirubah. Iya, sehingga itu menjadikan patokan kita dalam melaksanakan pelayanan publik ya. Dulu pernah waktu zaman belum KTPL seperti sekarang NIK dipergunakan untuk pelayanan, kita itu dulu punya beberapa KTP ya. Tahu kan dulu KTP yang warna kuning. Orang itu ketika datang ke Cianjur dia buat KTP, ke Palu-Palu lah buatan KTP, dibuatkan KTP. Datang lagi ke Garut dibuatkan KTP. Dan ini KTP-nya beda-beda gitu. Nah, ini jadi sehingga sekarang single item number sekarang. Ini jadi gini, Pak. Kan ini udah KTP elektronik. Iya, betul. Tapi kan kalau kita lihat zaman sekarang nggak sedikit gitu yang ketika membutuhkan persyaratan tuh butuh
fotokopi KTP. Nah, itu untuk apa sebenarnya? Nah, ini ya, betul Kang. Nah, sebetulnya di KTP itu Bapak Ibu, rekan-rekan Akang Teteh, itu ada chip. Kalau saya cek ya, izin saya tanyakan dulu nih buat Akang Teteh. Khusus nih di podcast Ajib nih, kalau di luar saya nggak pernah ini nih. Ini KTP nih, saya cek di sini itu tersimpan chip. Iya. Chip, Pak, di mana sih letak chipnya? Nggak kelihatan. Kan? Nah, cara ngeceknya kita pakai lensa handphone, Pak. Oh. Nah, ini ada sinar ya, Pak ya? Iya, sinar. Ketika kita geser ke bawah foto, berubah sinarnya. Akan hilang sinarnya. Oh. Nah, chip ini dia ditanamnya di sana di bawah handphone. Ini jarang, saya aja baru tahu, Pak. Baru tahu ya? Tahu, ya. Ini konsep dulu, gini KTP ini, konsep dulu. Ini rencananya seperti kayak di luar negeri ya. Jadi KTP itu bisa digunakan untuk ngambil uang untuk di ATM, untuk transaksi elektronik, gitu, untuk pelayanan publik seperti itu. Seharusnya ya kita ini dimanfaatkan oleh lembaga pengguna chip ini. Ini lumayan chip ini Pak bisa menampung data-data identitas penduduk seperti itu. Nah sekarang mungkin karena banyaknya permasalahan juga orang kan suka direkayasa sekarang, banyak pemalsuan dan lain-lain. Makanya kita sekarang bertransformasi lagi ke KTP digital. Nantilah cerita KTP digital kita. Karena melihat kayak bisa dilihat lagi dari cara yang KTP itu. Oh iya, boleh. KTP itu. Gini kalau kita coba ngecek chip di KTP. Ini ada sinar ya, kelihatan sinar. Nah, ketika kita geser ke bawah foto, di bawah foto itu akan hilang sinarnya. Berarti ini ketutup sama chip. Kalau chip ATM kan di luar besar ya. Kalau ini simpannya di dalam gitu chipnya. Dan ini sebetulnya bisa dipergunakan untuk pelayanan-pelayanan ya, untuk kayak Taekwondo sebetulnya. Tapi mungkin tiap-tiap ini lembaga pengguna mungkin sudah mempunyai alat transaksi masing-masing sebetulnya. Seperti itu. Sudah terlihat. Nah, kalau kita geser ke ini ya, Pak, kakak gitu kan. Iya. Sekarang kan kan kakak itu udah ada barcode. Jadi kan kadang saya rancu juga dengar orang yang bilang minta kakak asli katanya kan. Sebenarnya kan itu bisa di print. Betul. Itu kan sama aja kan. Iya. Jadi nggak ada perbedaan dari ketika yang penting si barcode-nya itu kan. Betul. Kalau dulu memang dari kertas juga beda gitu kan, terus di laminating. Sekarang kan cukup barcode itu. Betul. Gitu kan, nggak ada istilah kakak asli fotokopian gitu kan. Nah sekarang tuh emang Dukcapil sekarang lagi bertransformasi digital sekarang. Jadi dulu kita kenal lembaran-lembaran kayak kertas security printing ya. Dulu yang kakak itu warnanya biru, ada yang warna biru itu seperti itu, yang tebal. Nah sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kita cukup dengan kertas HPS dan file dan ada yang barcode. Tapi memang sekarang teknologi canggih juga Kang. Orang banyak mengakali juga si barcode-nya itu. Seperti itu. Ya memang harus kita cepat koordinasi dengan Dukcapil aja untuk mengecek keaslian dan tidaknya. Gitu. Akang Teteh, jadi di Dukcapil Provinsi Jawa Barat ini dia memiliki beberapa aplikasi. Si Solid, si Datuk, si Monesa, dan si Gepuk. Betul. Betul. Perasaan lapar nih kalau dengan si Gepuk nih. Kayaknya ini dibikinnya pas lagi lapar kayaknya si Gepuk. Kayaknya nih nggak tahu programmernya lagi lapar, pengen gepuk. Ya udah kasih nama si Gepuk aja gitu kan. Nah bisa Pak, bisa dijelaskan itu kayak aplikasi si Solid itu apa gitu? Baik, terima kasih. Mungkin ya, alhamdulillah kita di Dukcapil memang sekarang kita memang banyak sekali membangun aplikasi-aplikasi. Dalam artian bukan kalau sekarang kan memang buat apa sih banyak-banyak aplikasi bikin ribet. Gitu. Kan tujuannya untuk mempermudah gitu. Nah itu kita kembalikan ke pemanfaatannya. Memang sekarang banyak sih aplikasi yang di luar ya yang banyak seperti itu. Tapi aplikasi itu akan bertahan ketika banyak dimanfaatkan oleh pengguna seperti itu. Nah khususnya di Dukcapil itu ada si Solid, Sistem Informasi Konsolidasi Data. Ya. Jadi intinya kita
Kalau dulu namanya ada siak terdistribusi ya Kang ya. Itu sebelum siak terpusat, saya berbicara dulu zaman dulu siak terdistribusi itu. Jadi permasalahannya kenapa sih data kita itu suka nggak sinkron saja antara daerah dengan ini. Makanya kita buat si Solid, yaitu dengan mereka kabupaten kota itu terintegrasi datanya langsung ke Disdukcapil provinsi. Ya. Kita bagikan alatnya itu mini PC ya, kayak mini PC, jadinya mereka sistemnya langsung nembak ke internet dan masuk ke data kita seperti itu. Nah, memang tapi dalam pergerakannya sekarang ternyata sistem itu di kayaknya bagus di pusat, mungkin pusat sekarang menerapkan siak terpusat. Sistemnya sama dengan yang saya lakukan seperti kemarin. Gitu. Jadi Cuma beda nama aja gitu. Jadi sekarang sistem siak terpusat itu jadi dari operator di kecamatan yang input data ya, itu langsung nembak ke server Kemendagri. Gitu. Nah, itu apa sih? Untuk memudahkan terkait dengan proses validasi data ataupun kalau terjadi perubahan data. Kalau dulu gini siak terpusat itu, jadi kalau datanya dari kabupaten, dari kecamatan masuk dulu ke server kabupaten kota dulu, mungkin dulu harus diverifikasi dulu. Jadi ketika dulu pernah kejadian waktu Peduli Lindungi ya, kita memperbaiki data itu sampai bisa berhari-hari gitu ya. Pak ini datanya nggak ada, Pak ini datanya tidak sinkron, double dan lain-lain seperti itu. Nah itu harus bertahap-tahap. Gitu. Nah sekarang dengan siak terpusat itu operator langsung nembak ke Kementerian itu memperbaiki data dan sudah clear dengan lembaga pengguna. Nah, seperti itu. Kang, kalau misalkan nomor NIK itu nggak mungkin ada yang sama ya? Steve? NIK itu adalah nomor tunggal. Jadi dibuat tidak akan sama seperti itu. Karena itu NIK harus bedakan dengan satu orang. Meskipun ada yang sama, tapi orangnya pasti dibedakan gitu. Seperti tapi itu. Kemungkinan sama ada? Nggak ada. Kita memang secara sistem dibuatnya untuk tidak sama gitu. Itu kan nomornya ada berapa digit itu ya? Ya, 16 digit. 16 digit. Betul. Kalau misalkan terus bertambah penduduknya, apa memungkinkan nambah juga nomornya? Saya nggak tahu sistem algoritmanya ya kalau sistem pertama. Tapi dari dulu kita sistem KTPL ini dari 2021 sampai sekarang meskipun pertambahan penduduk kita tidak berubah, tetap segitu aja. Gitu. Karena yang diambil dari single ID number ini adalah bukan dari nomornya tapi dari identitas penduduknya, data penduduknya. Luar biasa sekali ya, kan dulu pernah direkam di kecamatan ya. Ismata, sidik jari. Ini ternyata Allah itu menciptakan sidik jari itu kita memang beda-beda. Miliar itu berbeda-beda. Mengapa CIA, FBI itu mereka melihatnya dari sidik jari? Karena memang ini Allah itu menciptakan sidik jari itu berbeda-beda. Itu soal biasa. Makanya kita diterapkan di identitas penduduk ini kita. Karena gini Kang, mungkin ada filosofinya gini. Itu kan ini garis tangan kan. Benar. Ya. Karena garis tangan setiap orang beda-beda. Kalau ada yang sama nanti saya misalkan sama Bapak nanti nasibnya sama. Nasibnya sama ya. Pendapatan beda. Ya kayak gitu betul. Itu anekdot itu. Emang anekdot itu seperti apa ya? Kita seperti bercanda padahal seperti itu. Betul-betul ya. Makanya saya baru dari Kang Adam nih. Baru kepikiran. Orang bilang dulu, orang tua dulu zaman gitu ya. Karena kalau misalkan bisa sama, saya kan pengen sama kayak Raffi Ahmad kan. Garis tangannya gitu kan. Iya. Masih kayak Raffi Atau Ahmad. jangan Raffi Ahmad itu aja yang terkait se-Indonesia sedunia. Iya. Siapa tuh? Ya Bill Gates boleh lah Bill gitu kan. Nah, ini kita sebelum melanjut ke aplikasi yang lain, saya ada pertanyaan ini, Pak. Ya. Kalau misalkan sekarang kan sebelumnya tuh rame yang itu nikah beda agama itu di ini boleh, Pak? Oh, iya. Di Disdukcapil. Kalau di Dukcapil gini prinsipnya ya. Dukcapil itu hanya mencatatkan. Dan itu regulasinya dikembalikan ke aturan perundang-undangan kan. Sebetulnya itu kalau agama Islam ya harus yang dengan agama Islam lagi kan. Meskipun itu kita soalnya bingung kan mau dicat misalnya kalau beda agama. Ini mau kawinnya mau versi apa nih? Iya, karena kan kayak misal katanya kalau nggak salah dengar itu mohon dikoreksi kalau yang Kristen itu dia nikahnya di Dukcapil betul. Nah, bukan di Dukcapil. Nikah itu tetap
di gereja, yang Hindu di pura gitu, dan yang lain-lain di tempat ibadahnya masing-masing. Yang Islam misalnya di masjid. Jadi tetap. Cuman untuk pencatatan akte perkawinannya, kalau yang Muslim itu di Kementerian Agama. Iya. Clear ya. Iya, Kita biasanya dapat langsung buku nikah itu. udah kawin belum? Udah. Oh, udah. Wah, Nah, dapat kan dapat. dua. Ya. Nah, kalau yang non Muslim itu dicatatkannya di kantor di Dukcapil. Oh, jadi nggak dapat buku nikah? Enggak, kan aktenya akte di Dukcapil dapatnya gitu, akte perkawinannya seperti itu. Dengan dasar surat perkawinan dari tempat ibadahnya masing-masing, gereja, pura dan lain-lain seperti itu. Nah, kembali lagi tadi ya, kalau misalkan nikah beda agama kan berarti nanti di kakak itu muncul ya suami Islam, istri Kristen gitu Iya, kan. seperti itu berarti. Tapi kita harus sebagai kalau misalkan melihat peran di Dukcapil tetap harus mencatat itu aja. Nah, kewajiban. ini yang banyak salah persepsi masyarakat itu. Anggapannya kalau sudah dicatat di Dukcapil atau di KK itu dianggap ilegal. Padahal bukan begitu prinsip kami. Prinsip Dukcapil itu adalah ketika ada kejadian peristiwa penting, lahir, mati, meninggal, kawin, cerai dan lain-lain itu harus dicatatkan di dokumen kependudukannya. Seperti itu. Ya, itu sebetulnya harusnya sesuai agamanya masing-masing kan. Iya. Itu dikembalikan lagi ke ininya. Seperti contoh gini aja. Nikah siri. Iya. Kan nggak dicatat itu ya. Ya nggak dicatat. Kebayang nggak Kang? Kalau nikah siri nggak dicatat di kakak. Kan dicatat di kakak tuh kalau gitu ada kawin, tidak kawin. Iya. Nah, terus cuma yang nikah siri disebut kawin kan nggak ada bukti kawinnya. Setengah kawin mungkin. Setengah kawin. Makanya Dukcapil mengeluarkan regulasi adalah kawin tidak tercatat. Bukan kawin tidak sah ya. Bukan. Kalau tidak sama itu urusan bayan Satpol PP. Atau Kementerian Agama. Jadi kawin tidak tercatat. Tidak tercatat. Intinya kami apa? Ini untuk melindungi hak dari anaknya nanti. Anaknya kebayang nggak? Ya, mereka memang, kalau nggak punya ayah, nggak punya ini nggak bisa membuat akte kelahiran dan lain-lain gitu. Iya, karena kan kawin sirih. Kayaknya sirih itu kan mungkin dari bahasa Arab, Pak. Sir itu kan tersembunyi ya. Kayak udah pengalaman nih Mas Adam nih. Ayo saya lebih tertarik nih Pak Adam nih. Terus gimana? Terus. Ya itu sir. Kalau misalkan jahar kan jelas. Oh iya betul. Kayak Sir. misalkan ada imam nih. Al-Fatihahnya di Bismillahnya ada yang disirkan, ada yang dijaharkan. Iya, mungkin ini sirih gitu. Sirih, berarti kan. Ada juga tuh ya. Ya. Betul kayaknya. Nah, kalau ini misalkan pembuatan KTP, kalau misalkan ganti foto bisa. Nah, Ganti ini foto. biar Akang Teteh jelas nih. Banyak suka nanya, Pak, saya pingin ganti foto, Pak, saya pingin ini. Jadi regulasinya untuk yang ganti foto itu diusahakan jangan ganti foto. Karena Kecuali, maksud gini, kita di database itu sudah diambil datanya, data foto Kang Adam misalnya. Itu kan sudah bukan sebarluas kan, sudah dipergunakan oleh lembaga-lembaga. Saya takutnya ketika datanya nanti beda di lembaga yang dulu, gitu, kok beda fotonya nih, seperti itu harus ini kan. Kebayang nggak kalau tiap orang nanti berganti foto, tiap hari ini, apalagi kita ya masyarakat kita itu paling seneng ganti foto profil itu. Kebayang nggak kalau foto KTP ganti profil kayak gitu? Tiap lembaga akan bingung Pak mendeteksi, menginvestigasi datanya. Jadi ini yang masih bisa diperkecualikan adalah untuk yang dulu kalau KTP-nya tidak berkerudung, sekarang berkerudung diperbolehkan untuk diganti foto. Tapi kalau yang dulunya memang wajahnya segitu-segitu aja, sekarang pengen lebih cakep ya terima sajalah. Karena ini takutnya merubah data seluruhnya seperti itu. Kalau misalkan ya kalau kerudung kan masih kita toleransi ya. Toleransi karena itu menyangkut aurat ya sebetulnya. Ya juga maka Akang Teteh kalau yang misalnya pakai dulunya fotonya nggak berhijab atau belum berkerudung itu mah nggak bisa dipotokan untuk yang pakai kerudung. Ganti agama bisa juga kan dicatat. Bisa, itu dicatatkan. Yang penting mah ada proses administrasinya dari pemuka agama, misalnya dari Kementerian Agama dan lain. Jadi, yang nggak boleh itu ganti apa Pak? Sebenarnya juga boleh. Ganti kelamin aja boleh. Boleh. Jadi dari data itu boleh. Nah, kami di Dukcapil khusus yang transgender nih, ibunya gini,
ini panjang lagi nih berbicara transgender. Jadi sekarang kan biasanya tas itu banyak yang belum ke data ya si dokumennya, karena mungkin ini teh laki atau cewek gitu seperti itu. Nah, kalau kami prinsipnya bahwa kita dikembalikan ke data awal. Data awal itu dia sepanjang belum ganti kelamin, misalnya operasi lain-lain dan dibuktikan dengan putusan pengadilan bahwa dia itu adalah seorang wanita, kami tetap mencatatkan adalah seorang pria. Oh, gitu. Nah, kecuali punten kasus ya almarhum Dorce ya, dia ganti kelamin sesuai pengadilan dan sudah dinyatakan berganti kelamin menjadi wanita, itu kami ada putusan pengadilan kita catatkan sebagai wanita seperti kayak yang ini kalau nggak salah yang belum lama tuh yang pemain voli itu, ya kan namanya perempuan jadi cowok kan. Cowok itu memang dia karakternya mungkin gak tahu ya gennya gen hormonnya mungkin lebih banyak hormon cowok sehingga ya itu mungkin ganti pasti tepat seperti apa siapa yang tahu juga. Dan ada dokumen pengadilan putusan pengadilan yang mungkin seperti tapi itu difasilitasi oleh negara lah ya. Negara betul seperti itu. Soalnya juga bingung juga ya banyak yang transgender pengen Pak sebelum diganti ya kita nggak bisa kita lihat datanya. Maaf ya secara prosedur lah ya. Iya, juga kita dibuka enggak Pak ini laki cowok bukan enggak. Kita lihat data dulu kelahirannya kan dulu dia laki-laki atau wanita gitu kan ada dulu data kelahiran. Kelahiran data awal. Kalau itunya data awalnya laki-laki kita catat kecuali ada perubahan lain-lain yang ada sesuai dengan putusan pengadilan seperti itu. Serulah kalau Dukcap itu berbicara banyak kemana-mana itu seperti itu. Tapi ini kita diskusi aja diskusi aja seperti itu. Lah kita masuk lagi ke aplikasi nih, Kang. Ya. Si Datuk tuh sistem informasi data kependudukan. Si Datuk terus si Monesa. Si Monesa. Nah ini si Datuk nih keren nih. Bukan keren lah maksudnya. Ini adalah aplikasi yang kita sudah go public ya ke masyarakat gitu. Intinya latar belakangnya kenapa kita buatkan aplikasi ini. Dulu waktu zaman COVID, kebayang dulu waktu pakai aplikasi Peduli Lindungi itu banyak orang yang mencantumkan nik tapi datanya tidak ada atau datanya duplikat dan lain-lain. Sehingga dulu masyarakat bingung, Pak gimana ini? Saya sudah divaksin tapi datanya nggak ada gitu. Terus dan lain lah banyak penduduk ya. Nah makanya kita untuk memastikan masyarakat yang memang harus gak usah ke kantor Dukcapil, harus secara online, makanya dibuatkan. Si Datuk adalah sistem informasi data kependudukan, di mana masyarakat bisa mengecek data realnya ada nggak di Dukcapil. Ngecek aja gitu, jadi ini ada nggak data saya dengan mencantumkan nik saja. Nik saya misalnya 3273 bla 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 sekian, klik ke si Datuk, ternyata datanya ada gitu di Dukcapil. Tapi kita menampilkan data karena kita harus melindungi data pribadi masyarakat kan ya. Jadi sekarang sistem itu ada dan tidak ada. Nah, ketika nanti tidak ada, masyarakat akan dipandu ke pengaduan. Rekan saya tim adminnya tuh luar biasa tiap waktu COVID itu sampai ribuan tuh yang masuk kita bantu untuk memvalidasi. Memang dulu seperti itu Pak. Jadi ketika mau konsolidasi data itu kita harus cek dulu ke kabupaten kotanya. Ini sudah valid dia datanya. Ternyata kalau cek, ternyata dia pindah. Sudah pindah, ternyata dia belum ngurus kepindahannya dan lain-lain. Karena itu banyak juga sekarang kan misalkan yang kerja aja, yang bekerja misalkan ya dari luar Jawa Barat terus kerja di Jawa Barat. Kan ada yang masih KTP-nya nggak di sini gitu. Nah itu seperti itu data-datanya. Biasanya orang suka males ya kalau kita. Saya ASN nih. ASN saya pindah ke mana? Misalnya ke Jawa Timur. Karena orang Jawa Barat males sebenarnya KTP Bandung kok suka kayak gitu ya. Seperti itu. Kalau misalkan toleransi kepindahan itu kalau misalkan dari jarak gimana? Misalkan saya cuma pindah kecamatan gitu. Tetap harus diganti? Diganti, harus pindah. Karena kan alamatnya pindah. Mungkin pindah rumah aja harus diganti. Pindah rumah ganti. Datanya harus dipindahkan. Ya iyalah kita pindah 1 meter aja harus kan namanya beda nanti. Beda. Karena ini menyangkut apa? Ini menyangkut ke pelayanan publik nanti kan. Terkait asuransi, perbankan, atau sekarang COD. Mereka biar ojek gak bingung-bingung kan nyari alamat. Sehingga sekecil apapun perpindahan mau 1 meter, 2 meter mungkin dari tetangga rumah ke pinggirnya juga gitu. Mau usah dipindah, tetap itu harus dilaporkan, harus dibuatkan suatu pindahannya. Karena ini menyangkut nanti data yang akan digunakan oleh lembaga pelayanan publik. Nah, ini kerennya kita sistem. Jadi ke depan kita itu kayak di Eropa lah gitu, negara itu
setiap pelayanan itu sudah terintegrasi. Jadi kalau ada apa itu lalu cepat penanganannya gitu. Kita tahu, oh si Anu domisili di sini, oh si Anu domisili. Berarti kalau seperti itu Pak, dari kondisi data yang tercatat, Iya. penduduk yang tercatat di satu daerah, itu belum tentu jumlahnya sama dengan real berarti ya? Ya betul. Itu kan? Namanya adanya penduduk non permanen. Contoh di Jawa Barat atau di Itu Kota terdata Bandung. juga nggak? Susah ya? Nah, sebetulnya gini, kita di aplikasi SIAK itu ada untuk penduduk non permanen untuk melaporkan. Jadi misalnya saya orang Garut, KTP masih di Garut gitu, Yeah. pindah ke Bandung. Nah, di aturan regulasi kami itu seharusnya lapor kan Iya. ke kantor Dukcapil. Tapi rata-rata mereka kan yang biarin lah setahun gitu. biarinlah Ya. ngalas gitu. Nah itu yang karena masyarakat jarang lah. Ya. Memang ada yang lapor. Nah sehingga data validasinya itu agak kurang lah, ya. Jadi kebanyakan mereka tuh banyak yang nggak lapor seperti itu. Nah ini yang menjadi kendala sehingga punten kita antara data BPS Iya. dengan data Dukcapil Pasti ada beda ya? ada beda karena kita beda survei. Iya. Mereka survei, kita registrasi. Iya. Nah, yang survei siapapun penduduk di suatu daerah mereka catat. Catat. Kan? Iya. Tapi kalau kita adalah berdasarkan registrasi secara hukum yang mempunyai identitas kependudukan. Jadi, Pak mana yang benar sih? Dulunya juga benar. Iya. Gitu. Cuman beda metode aja. Iya, Dan sekarang alhamdulillah BPS juga sudah menggunakan data Dukcapil untuk data dasarnya. Itu yang sekarang digunakan untuk Leksosek itu kan. Iya. Leksosek yang dari Bappenas. Itu jelas by name by nya detail seperti itu. Si Gepuk tadi itu kan, terus Nah. itu si Datuk, Si Datuk, si Gepuk, si Gepuk belum dibahas si Pak. Gepuk nih, yang Sama tadi si Monesa itu ya? yang program lagi lapar-lapar mungkin. Ya si Gepuk itu, si Gepuk itu gimana sih? Nah ini adalah biasanya itu adalah di aplikasi internal kami ya Pak ya, Mas Adam. Jadi intinya ingin mengolah data karena kalau dari pusat itu datanya masih mentah. Jadi kami itu adalah namanya data konsolidasi bersih. Jadi hasil registrasi masyarakat di kabupaten kota dikirim melalui jaringan ke PVN ya ke Kemendagri. Nah itu datanya ditunggalkan se-Indonesia. Bayangkan namanya Agus, masukkan ke data itu banyak kan nama Agus itu harus ditunggalkan Iya. berdasarkan biometriknya. Iya. Nah sudah tunggal, sudah clear, baru datanya itu diberikan ke kabupaten kota maupun provinsi. Tapi sekarang berdasarkan agregat. Iya. Kalau dulu masih by name by address, sekarang diberikan agregat saja karena untuk melindungi data pribadi dan kebocoran data seperti itu. Nah kami diolah sama kami dijadikanlah suatu database data agregat. Untuk apa sih pentingnya? Iya. Jadi banyak dipergunakan ya. Contoh ini untuk BKD nih, saya sedikit aja nih. Data penduduk itu bisa digunakan oleh BKD. Untuk apa Pak? Mungkin harapannya gini ya. Kalau kita dalam penempatan jabatan, penempatan orang mutasi, mungkin bisa selain kompetensi, mempertimbangkan juga letak domisili zonasi. Masa pendidikan aja berdasarkan donasi kita PNS. Apa sih efisiensinya? Pertama, biar tidak banyak lalu lintas di jalan raya ya, mengurangi kemacetan juga kan. Kalau dari ujung sana ke ujung sana, terus dari wilayah timur ke barat mereka pada hari yang sama, jam sama diadu trafficnya Perwis gitu kan. Nah dengan sistem zonasi ini mungkin nanti ini ide aja saran orang pasti banyak setuju juga nih Kakang Teteh juga ya kalau misalnya sistem zonasi dengan lihat data penduduk berdasarkan domisili ini, domisilinya di daerah Bandung Timur, cari kompetensi yang perangkat daerahnya ada di Bandung Timur. Nah gitu sehingga itu keuntungannya. Pertama kita juga meningkatkan produktivitas kerja kita juga. Bayangkan kita saya misalnya kerja dari Cimahi ke Cileunyi ujung ke ujung. Jalannya udah capek gitu kan. Ke kantor Pak bukan ini ngantuk, capek gitu. Nah itu sedikitnya mulai ini. Nah dengan melihat data penduduk itu kita bisa memetakan seperti itu. Nah sebetulnya ini ke depan banyak sekali manfaat-manfaatnya yang bisa dirasakan oleh perangkat daerah seperti itu. Pak sebelum ke Monesa ya. Ya. Tadi kan di awal sebelum kita ini tapping ini ada dibahas nama. Iya. Nah, nama kan tadi ada yang nama yang panjang itu. Memang sebenarnya nama ini nggak terbatas atau Pak? Nggak ada batasan nama. Sekarang ada batasan nama. Kalau dulu nggak dibatas. Ya. Sekarang cukup 60 huruf dan minimal 2 suku kata. Minimal 2. Nggak boleh 1. Nah ini di Permendagri 73 2022 sekarang keluar ya.
Kalau nggak salah, maaf saya kalau saya kurang salah. Itu terkait dengan nama. Ini Akang Teteh nih yang anak milenial sekarang yang baru lahir berdasarkan Permendagri tersebut itu untuk bisa memberikan nama di minimalnya 2 suku kata atau lebih. Tapi jangan sampai melebihi 60 huruf. Jangan sampai 60 huruf. 60 karena mungkin punten di sistem kami terbatas. Yang tadi kejadian itu ada 19 suku kata, kebayang nggak Kang? Iya, nanti di ininya aja kan disingkat di KTP-nya disingkat-singkat. Sedangkan disingkat tuh nggak boleh katanya. Betul. Ya. Sebetulnya di KTP boleh disingkat. Tapi saya pernah punya pengalaman Pak disingkat di KTP itu. Waktu itu saya daftar polisi. Iya. Nama saya Muhammad Irham Adam, disingkat di KTP itu M Irham Adam. Itu nggak boleh sama polisi. Ini M ini bisa Mahmud. Iya. Bisa Michael katanya. Akhirnya perbaikan lah. Nah sebetulnya itu harusnya diintegrasikan data dengan Dukcapil. Iya. Memang sih sebetulnya kalau yang di akte kelahiran itu nggak boleh. Nggak boleh dipakai singkat, nggak boleh dipakai gelar, itu di akte kelahiran. Tapi kalau di KK, di KTP itu boleh. Oh boleh. Disingkat juga boleh berarti ya? Boleh sebetulnya teh. Cuma nanti lembaga integrasinya untuk membedakan itu harus lihat data penduduk yang aslinya gitu, data ininya. Ya kalau bagus-bagusnya sih memang sesuai gitu ya. Sesuai, ya. Jangan disingkat seperti itu. Tapi mungkin karena kepanjangan, karena kan terbatas di KTP itu ya biasanya. Jadi dua suku kata cukup. Sehingga kita ada namanya pemantauan data penduduk. Itu lembaga-lembaga kayak perangkat daerah dan lembaga lain itu bisa kerjasama dengan Dukcapil untuk bisa mengakses data betul nggak namanya. M itu Muhammad atau M Mahmud gitu kan ada 2. Nanti saya terakhir ada ini nih, ada clue nama-nama yang terbanyak di Indonesia. Nanti itu terakhir aja. Kalau gini Pak, nama sama misalkan gini kan kasusnya gini. Saya punya anak kembar. Iya, cowok kembar. Misalkan. Enggak ini misalkan. Misal ya. Oke. Anak saya kembar cowok, lahir kan sama ya. Iya, betul. Saya kasih nama sama, itu gimana? Itu beresiko kan? Iya, pasti beresiko. Apa maksudnya disamakan? Itu aja mungkin balik nama aja. Boleh, kami dicatat. Karena nanti kan di biometriknya pasti beda. Meskipun dia kembar kembar siam atau apa. Ini yang membedakan. Ini kan biometrik, iris mata, sidik jari. Nah ini juga kami juga kan ya banyak yang data-data duplikasi juga itu terkait juga ada yang sistem sidik jarinya dulu operator itu kan ada sistem tempel ini. Nah itu sesuai harusnya SOP-nya itu ketika dia tempel sidik jari sesudah orang yang pertama beres itu dihapus. Oh iya, ini banyak yang nggak pernah dihapus, lupa bercampur ya. Dicampur sehingga sidik jarinya kecampur gitu. Jadi nggak banyak itu yang peluang terdeteksi. Nah itu mungkin nanti harus memang di awalnya penerapan sistem pengambilan biometriknya betul-betul. Nah, ini. Jadi saya jadi ingat nih kalau misalkan sidik jari itu untuk yang difabel gimana? Nah, difabel itu di sistem kami SIAK itu ada pengecualian nanti. Yang penting nanti si operator yang didapat itu memfotokan bukti difabelnya. Untuk misalnya dia nggak ada tangannya, mungkin difotokan nanti. Jadi di SIAK-nya itu nanti akan dikecualikan di bebas gitu. Tapi kalau yang sempurna mungkin mereka harus melengkapi data-data tersebut seperti itu. Ada pengecualian berarti. Ada pengecualian gitu. Yang punten ya kayak yang kita ngambil iris mata gitu kan, mata, gitu. Pasti kita kecualikan. Nah ini ada juga nih yang pakai kontak lens. Makanya suka ibu-ibu atau anak-anak milenial nih pakai kontak lens. Jadi pengen di foto KTP matanya biru gitu kan? Itu kalau diambil sidik lens mata itu ya kalau bisa dicopot dulu lah. Akhirnya ya mempengaruhi juga sih ke kevalidan dari datanya seperti itu. Banyak ya cerita ini seru sebetulnya kalau kita ini. Kalau lanjut ke ini dulu Pak. Lanjut ke yang Simonesa itu. Simonesa. Sistem monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana. Alhamdulillah ini Simonesa juga adalah sistem monitoring evaluasi sarana dan prasarana di kabupaten kota. Ini apa sih? Kita itu terkait dengan pelaporan. Kalau punten yang rasakan juga di perangkat daerah lain, laporan-laporan dari kabupaten kota itu kadang suka ada yang rajin, suka ada yang jarang gitu Pak, ada yang nggak pernah gitu.
kita gimana sih caranya biar kita seragam. Jadi ketika kita ada permintaan dari pusat untuk Pak mana laporan sarprasnya bisa kita lengkap gitu. Makanya dibuatkanlah itu sistem monitoring evaluasi sarana prasarana di kabupaten kota. Terutama terkait dengan sarana prasarana perekaman dan percetakan KTPL. Ini sangat penting sekali karena apalagi menghadapi pilkada sekarang kan, menghadapi bagaimana kita provinsi bisa memastikan layanan adminduk di kabupaten itu berjalan lancar dan tidak ada kendala. Kita kan punten kalau tiap hari noongan gitu, bolak-balik, kita ya menghemat anggaran kan dengan sistem aplikasi sehingga dibuatkan efisiensi kita lebih cepat gitu mendapatkannya. Itu si kartu tuh istilahnya tuh apa, Pak? Kartu apa? Yang KTP tuh kalau misalkan KTPL. Ya. Si ini Blanko. Misalkan si blankonya belum ada gitu kan itu tertunda. Apa aja? Kalau belum tertunda itu biasanya diberikan apa ya? Tanda bukti sudah rekam saja seperti itu. Atau bentuknya kalau dulu suket ya, tapi sekarang kebijakan pusat katanya suket tidak boleh diberikan lagi. Biasanya suka diberikan apa ya? Biodata penduduk sepanjang ini lagi menunggu belangkonya turun. Karena kita belangkonya biasanya dari pusat gitu. Gitu. Belangko belum turun tapi kita sudah mengajukan misalkan pindah nih gitu kan. Itu secara data, secara NIK misalkan dicek NIK itu udah pindah data. Sepanjang yang pindahnya melaporkan. Iya, misalkan melaporkan. Tapi ya. belum ganti fisiknya belum gitu misalnya. Ya tetap nanti kita nyetak itu berdasarkan data terakhir si penduduk tersebut ngupdate gitu. Meskipun dia udah rekam dulu tapi terus dia lapor lagi, kita belum cetak ini. Dia rekam dulu pindah. Nah, kita nanti cetaknya itu sesudah updating terakhir data si penduduk tersebut. Jadi jangan usah khawatir. Masih datanya Pak yang dulu, kapan terus sudah pindah. Tetap kita ngupdate data yang terakhir. Diupdate sepanjang si penduduknya laporan. Kalau misalkan ganti ya misalkan ada perubahan data itu, KTP sebelumnya itu kan diberikan. Itu harusnya diberikan. Jadi gini, kalau bisa saya KTP-nya pindah ya. Itu diberikan untuk diganti dengan KTP yang baru. Nanti kami memotong SOP-nya itu harus dipotong. Karena apa? Ini takut nanti lembaga pengguna bingung. Ada KTP masyarakat punya 2, 3 dengan alamatnya, NIK-nya sama, tapi alamatnya beda-beda gitu. Padahal sebetulnya itu KTP-nya yang dulu sebelum dia pindah dicetakin. Kadang kan sebelum yang elektronik ini bukan cuma alamat yang beda-beda kan, status. Status beda-beda. Modus itu ya. Status beda-beda, alamat beda-beda, status pekerjaan beda-beda. Kalau status insya Allah kami ya memang kalau dia melaporkan adanya apa ya pernikahan atau perceraian pasti kami catatkan sepanjang dia melaporkannya. Gitu. Saya takutnya gitu, dia dulu bujangan, udah nikah tapi tidak melaporkan pernikahannya, kan statusnya masih bujang. Dia cari lagi wanita lain, Pak saya masih bujang. Gitu. Nah ini perlunya mungkin nanti integrasi ya antara Kementerian Agama dengan Dirjen Dukcapil bisa memastikan wah ini ternyata orang ini sudah menikah sehingga banyak yang tidak tertipu lah oleh para buaya-buaya. Nah Pak, sedikit untuk masyarakat mungkin Akang Teteh membuat KTP itu apa bisa secara online sekarang apa harus tetap datang ke desa apa gimana? Ini kita alhamdulillah sekarang Dukcapil ada terobosan terkait dengan digitalisasi KTPL. Adanya KTP digital atau identitas kependudukan digital ya. Jadi konsepnya KTP-nya nanti tersimpan di smartphone di handphone. Handphonenya juga sekarang sudah bisa apa aja ya. Kalau dulu sebelum kita ke iOS itu kita nggak bisa yang iOS, yang iPhone. Tapi sekarang alhamdulillah sudah keluar lisensinya. Jadi mau Android mau iPhone bisa. iPhone bisa semua. Jadi konsepnya kita bisa mengecek data real time kita. Maaf ya, kita dulu kalau KTP kita misal cetak tahun 2021. Datanya kan nggak rubah meskipun maaf kita sudah ada perubahan data di server gitu, nggak kedetek. Nah dengan KTP digital itu datanya real time langsung nembak ke server sehingga kita pun bisa mengecek ini yang di kakak kita tuh ada yang penambahan itu siapa gitu atau nama saya sudah pindah tapi namanya sudah kelacak di handphone seperti itu. Nah itu bisa digunakan Pak dalam artian sekarang lagi proses sosialisasi dan penerapan. Misalkan gini kan itu data intinya si data itu sama data yang kartu di KTP itu sama kan? Iya.
Nah, misalkan kebutuhan bepergian itu bisa digunakan, kita cuma menunjukkan di HP data kita. Ya, gini Bisa nggak? konsepnya. Sekarang lagi tahap sosialisasi dan penerapan. Di Indonesia baru sekitar 5 jutaan yang mengaktifasi KTP digital KTP. Dan harapan ke depannya pemerintah pusat itu mungkin sekitar antara 50%-an atau 40% atau 20%. Kalau semua masyarakat sudah teraktifasi, itu akan dipergunakan oleh lembaga pengguna. Karena sekarang juga puntennya regulasi perbankan dia masih meminta fotokopian gitu. Karena memang sekarang masyarakat belum semuanya terinstall. Jadi kita mau menerapkan takut lembaganya masih SOP harus pakai foto KTP. Sehingga ini secara bertahap. Nanti sudah masyarakat semua sudah memiliki KTP digital, baru mungkin dari pusat ada surat edaran bahwa lembaga-lembaga, bahkan sekarang ke perbankan juga kemarin Jawa Timur ya sudah di launching bahwa Bank Jawa Timur itu bisa menggunakan KTP digital di handphone ini. Kan ini bisa kita menghindari pemalsuan data. Akan tahu kalau misalnya KTPL itu sekarang banyak dipalsukan, masyarakat bisa membedakannya. Pemerintah aja kita bingung membedakannya KTP palsu KTP asli. Selain tadi cek ya pakai ini. Nah itu salah satunya yaitu dengan pakai card reader atau dengan kerjasama dengan Dukcapil, pakai hak akses, dan salah satunya nanti KTP digital kita bisa ngecek kan. Ini sama nggak dengan KTP digitalnya gitu. Dan ini juga mungkin untuk Akang Teteh nanti ya cardless lah ya. Jadi kan sekarang aja pembayaran aja udah cashless gitu. Kita kan sekarang jarang mau ke ATM ya, tinggal scan gini. Sekarang misalkan bepergian dengan adanya KTP digital nanti ya kita dukung lah ya pemerintah untuk ini. Pergi-pergi kan nggak usah harus sibuk ya. Buka dompet di dalam tas paling bawah gitu kan. Bawa dulu KTP, nunjukin gitu kan. Sekarang tinggal nunjukin ini aja gitu. Ini data. Nah, ini juga sekaligus Mas Adam ini apa ya? Pengamanan data kita. Contoh gini ya. Memang sekarang pelayanan publik masih menggunakan fotokopi. Tapi saya tanya nih, fotokopi KTP. Saya yakin nggak kalau Mas Kang Adam misalnya fotokopi KTP terus diberikan ke seseorang, dia akan menyimpan data Kang Adam secara baik dan tanggung jawab. Kita kan nggak ada yang tahu kan. Kita setiap bepergian ke hotel, ke perbankan, ke ini suka diminta KTP. Ya punten-punten ya maaf, nggak tahu kan siapa orang, ada orang ngumpulin, ternyata buat kepentingan yang tidak diharapkan seperti itu. Nah kita harus antisipasi dengan nanti kedepannya harapannya pelayanan publik itu cukup dengan QR code. Karena benar rawan Pak. Jadi rawan, Pak. Di fotokopi sekarang kan marak pinjol. Banyak sekarang kejadian yang tidak tahu Pak kena tagihan ternyata KTP-nya dipinjam. Ya betul. Luar biasa sekali ya sekarang itu Kang Teteh. Jadi Kang Teteh Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil itu intinya dia mencatat seluruh kejadian penting dari setiap orang. Dari setiap orang. Jadi kalau misalkan diri Anda merasa penting ya harus ada fokus misalkan perhatian untuk mementingkan diri Anda dalam salah satunya ya itu bikin KTP, datanya harus benar gitu kan. Perhatikan juga keluarga Anda. Nah, sebelum kita tutup Pak, mungkin ini udah berapa lama ini Pak kita ngobrol-ngobrol? 53 menit. Biasanya kita setengah jam, ini udah 53 menit. Nggak kerasa ini. Nggak kerasa. Ini. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan atau himbauan bagi masyarakat Akang Teteh di luar sana khususnya di Jawa Barat. Mangga Pak. Baik Akang Teteh, penonton setia Ajib nih, follower Ajib, khususnya dimanapun buat masyarakat juga, pastikan data Anda itu adalah benar karena itu berpengaruh terkait dengan proses administrasi ke depannya. Terus yang kedua, setiap periodik ketika ada perubahan cepat melaporkan kejadiannya ke Disdukcapil untuk dicatatkan. Ini akan menjadi data Anda itu terupdate terus seperti itu. Jadi dengan Anda semakin sadar adminduk, semakin Anda dapat dilayani oleh semua lembaga. Seperti itu aja. Terus sedikit lagi nih anekdot ingin boleh menyampaikan nih. Boleh, pantun boleh. Bukan pantun nih. Saya ini ada nama-nama di kita ini ngorek di data Dukcapil se-Indonesia. Nama yang banyak lah, yang populer.
pertama wanita ya. Ya. Wanita itu nomor 10 namanya Kartini, itu banyak ya. Kartini. Kartini. Ternyata Kartini itu kakaknya Kartono, Pak. Iya betul. Betul ada ya. Nama kakaknya Kartini Bisa itu seperti Kartono. itu. Terus yang kedua Ernawati. Nah, nama Ernawati memang termasuk Kartini, yang banyak. Ernawati, ya. Ketiga Aminah. Aminah. Ya. Keempat Siti Aminah. Selanjutnya keenam Sunarti. Kelima Sumarni. Sumarni. Saya ada bibi saya itu, Pak. Wiwin Sumarni. Keempat Sri Wahyuni. Ketiga Sumiati banyak juga ya. Kedua Sulastri. Nah, yang pertama siapa? Yang paling populer namanya? Paling populer. Bukan. Ternyata Nur Hayati itu paling banyak di data kami namanya Pak Nur Hayati. Tadi sebelumnya susu itu ya. Sulastri, Sumarni, Sri Wahyuni, Sumani. Ternyata yang satu bukan Susi tapi Nur Hayati. Nur Hayati. Terus yang cowoknya nih, yang cowok. Yang terbanyak nih yang Asep, namanya. Kayaknya Asep, Pak. Ini kita berbicaranya Indonesia. Nanti kita di podcast selanjutnya ya kita bahas yang Jawa Barat. Saya berbicara dulu Indonesia. Karena Indonesia itu banyak penduduknya. Asep mendunia kan, Asep sedunia. Pertama Wahyudin. Wahyudi. Yang nomor 10 itu Wahyudi. Nomor 10. Kita urut dari nomor 10 sampai nomor 1. Ke-9 Junaidi. Ke-8 Suparman. Nah, Suparman termasuk banyak juga nih nama Suparman. Ke-7 Supriyanto. Nah, Supriyanto banyak ya nama Supriyanto segala macam. Ke-6 Ismail. Nah, Jawa juga banyak juga Ismail. Ya, karena kalau biasa ke Asep itu ketertumpunya biasanya di Jawa Barat ya paling banyak, meskipun di kabupaten di provinsi juga ada, cuman banyak itu. Tapi kalau Ismail itu merata. Seperti itu. Terus ke-5 Supardi. Ke-4 Herman. Herman banyak juga. Herman juga banyak juga. Ini Herman tuh peringkat ke-4 nama-nama Herman nih. Ketiga Mulyadi. Teman banyak Mulyadi kan. Mulyadi siapa Mulyadi. Kedua Selamat. Nama Selamat tuh banyak ya. Karena mungkin mendoakan anaknya supaya selamat mungkin ya. Nah, nomor 1 kayaknya Agus. Nomor 1 siapa? Agus bukan. Agus juga itu kayaknya ya dari Jawa Barat tuh memang Agus Asep itu. Ternyata kalau nomor 1 itu terbanyak adalah Sutrisno. Paling banyak namanya Sutrisno. Tapi nggak nyangka juga Pak Sutrisno ya. Iya. Ternyata di database kedudukan Capil itu nama itu banyak menggunakan nama Sutrisno. Nanti kita bahas ya di podcast kalau misalnya saya diundang lagi untuk nama yang khususnya Jawa Barat. Berarti ini Asep masuk 10 besar ini Asep. Nanti Asep kita bahas di podcast selanjutnya ya Kang ya. Seperti itu. Oke Kang Teteh. Itu saja untuk episode kali ini. Jangan lupa like, subscribe, comment, and follow sosmednya BKD dan Disduk Capil Provinsi Jawa Barat. Baik Akang Teteh, sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Hanya di Ajib, ASN Nyabar ikut bicara. Mantap. Dadah.